Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang kakak sayangi. Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita. Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik ya. Sukacita untuk adik-adik yang sudah mulai belajar tatap muka di sekolah, walaupun belum setiap hari adik-adik. Itu semua karena kita mau mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, khususnya menjaga protokol kesehatan. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, Firman yang hidup, tidak putus-putusnya ungkapan syukur dari kami anak-anak-Mu yang selalu menerima kebaikan, mengizinkan semua keadaan terjadi, baik keadaan yang baik ataupun tidak. Tapi kami sangat yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena kebaikan Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa berada di sini menyapa adik-adik baik yang berada di rumah atau di mana saja berada. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah, membaca firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan
memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membuka firman kita hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4. Mari adik-adik kita bersama-sama membaca firman-Nya. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Dengan Prekov, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 3 dan 4. Demikian berbunyi, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan teman-teman kita membaca firman. Kakak yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pengertian, memberikan hati, pikiran, agar dapat mengerti apa yang adik-adik baca hari ini. Nah, intinya adik-adik, di situ firman Tuhan mengatakan kita harus melakukan atau kita harus berani mengutarakan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Adik-adik ya, walaupun mungkin itu terasa susah untuk adik-adik. Nah, sebelum kakak melanjutkan firman kita hari ini, kakak mau tanya apa-apa saja yang harus dilakukan oleh adik-adik di rumah, yaitu hal-hal yang baik, yang rutin harus dikerjakan oleh adik-adik di rumah. Adik-adik ya? Nah, ya adik-adik ya, kita harus tidak putus-putusnya melakukan hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui doa setiap hari, baik itu secara pribadi ataupun secara bersama-sama, ya, membantu orang tua dan juga rajin belajar, karena kita sudah mulai belajar, walaupun mungkin peraturan saat ini kita hanya bisa tatap muka dalam 1 minggu 2 hari, 2 kali pertemuannya. Nah, itu hal-hal yang baik dan hal-hal yang berkenan, baik di lingkungan kita yang terdekat ataupun di lingkungan kita di luar, yang mana melihat bahwa anak-anak Tuhan itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, ada juga adik-adik, anak-anak atau adik-adik melakukan baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, melakukan hal-hal yang tidak berkenan, baik itu di lingkungan kita terdekat, terutama di mata Tuhan kita Yesus. Apa itu adik-adik?
Nah, itu juga dilarang. Dilarang baik itu secara di dalam rumah saja ataupun di luar atau bahkan di sekolah. Apa saja itu adik-adik? 1. Jangan suka berkelahi. 2. Malas belajar. 3. Apalagi adik-adik? Yang tadi adik-adik baca di dalam firman Tuhan, yaitu tidak jujur atau tidak berani mengungkapkan hal-hal yang benar. Nah, adik-adik sudah tahu banyak sekali sifat yang disenangi dan tidak disenangi oleh teman-teman, oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan tadi di dalam Kejadian pasal 37. Di situ kita bisa melihat atau membaca bagaimana sikap dari seorang Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, mungkin ayahnya memberikan tugas tanggung jawab kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Biasanya pada zaman itu adik-adik ya, menggembalakan ternak, berkebun, dan mengambil hasil-hasil panen di dalam kebun itu. Yusuf selalu memberi pendapat tentang hal-hal yang benar untuk dilakukan, yaitu salah satunya dia berkata jujur kepada ayahnya, sehingga ayahnya senang kepada Yusuf. Kalau adik-adik juga disenangi banyak orang, disenangi orang tua, itu biasanya adik-adik ya, orang tua akan memberikan salah satu, mungkin ada yang memberikan dengan hadiah-hadiah, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung adik-adik. Karena apa? Karena orang tua, teman-teman, guru senang dengan apa yang adik-adik lakukan. Firman Tuhan juga mengingatkan kembali tentang pentingnya mewujud nyatakan kebenaran melalui perkataan dan perbuatan. Hal ini harus kita mulai dari saat kita masih kecil. Karena apa adik-adik? Kebiasaan yang baik itu akan terus bertumbuh sampai kita dewasa, dimulai pada saat kita masih kecil. Kita terbiasa melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat kebenaran, perilaku-perilaku yang baik. Nah, karena apa? Itu yang diinginkan Tuhan. Bukan hanya Tuhan saja adik-adik ya, orang tua, teman-teman juga menginginkan hal-hal yang seperti itu. Kejujuran Yusuf itu, ia diberikan hadiah adik-adik oleh ayahnya. Pada saat itu jubah merupakan hadiah yang paling bagus dalam hal pemberian baik itu dalam kita mengadakan atau menghadiri upacara-upacara tertentu. Biasanya pada zaman itu anak-anak atau orang-orang sering memakai jubah. Nah, Yusuf diberikan jubah itu yang terbaik, berarti adik-adik ya, lebih baik daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu merupakan kebanggaan ayahnya adik-adik.
bahwa dia mempunyai anak yang jujur, yang selalu mengatakan hal-hal yang benar. Nah, pada saat itu juga adik-adik, saudara-saudaranya yang lain merasa tidak senang dengan Yusuf. Bahkan mereka tidak mau berbicara dengan Yusuf, adik-adik ya. Nah, walaupun sebenarnya saudara-saudaranya bangga bahwa ia mempunyai saudara-saudara yang bisa memberi teladan kepada orang lain, yang bisa menyampaikan kebenaran. Nah, itulah tantangan-tantangan anak-anak Tuhan yang kalau kita melakukan hal-hal yang benar tetapi merugikan orang lain, adik-adik ya, biasanya anak-anak seperti itu tidak disukai. Itu berawal juga dari zaman-zaman dahulu. Nah, dalam menyatakan kebenaran melalui perkataan, melalui perbuatan akan selalu mendatangkan berkat bagi adik-adik. Jadi adik-adik gak usah takut, kalau memang itu benar, katakan saja benar. Tapi ada resikonya juga ya adik-adik ya. Biasanya teman-teman akan marah kepada kita, apalagi itu akan merugikan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik yang baik, di mana anak-anak Tuhan berada, kalau kita bisa menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dianggap Tuhan itu memberikan berkat, nah di situ juga kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan tidak pernah jauh dari kita, secara sadar ataupun tidak sadar kita akan merasakan berkat Tuhan itu. Nah, adik-adik, sekali lagi, jadilah anak-anak yang rajin mengikuti ibadah, ya. Jadilah anak-anak yang jujur. Jadilah anak-anak yang baik kepada orang lain. Nah, hormat kepada orang tua, tidak suka berbohong, tidak suka menghina orang lain. Walaupun adik-adik orang tersebut mungkin di dalam penglihatan kita, penglihatan adik-adik secara manusia, mungkin itu tidak pantas. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi di hadapan kita itu adalah ciptaan Tuhan dan kita harus tetap menghormati dan menghargai. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya dengan perkataan, perbuatan kita yang benar. Ya adik-adik ya, adik-adik jangan lupa, walaupun dalam kondisi seperti apa, kita semua punya risiko. Tapi karena kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah diingatkan untuk selalu melakukan hal yang baik untuk dapat selalu menyenangkan orang-orang di sekeliling kami, khususnya menyenangkan hati Tuhan. Walaupun terkadang sulit, karena kami anak-anak-Mu akan menerima keadaan yang tidak nyaman oleh karena kebenaran. Tapi Tuhan, kami yakin Engkau akan selalu menjaga anak-anak-Mu dalam memberitakan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kami belum bisa melakukan, mampukan kami Tuhan agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu tetap dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa untuk semua pengurus dan pekerja gereja, agar Tuhan selalu menyertai dan memberikan keadaan yang terbaik dalam tugas dan pelayanan, dalam menyatakan kebenaran seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam firman.
Ampuni kami semua Tuhan, apabila kami belum bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami tutup doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kita memuji Tuhan dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami dengan penuh sukacita mempersembahkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini dan berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Cinta Akan Yesus. Kita harus juga
kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa. Sampailah kita di ujung ibadah hari ini Tuhan. Semua itu oleh karena pimpinan dan pengasihan Tuhan saja. Biarlah firman-Mu selalu ada, diam, dan menetap dalam hati dan pikiran kami selama-lamanya. Mampukan kami semua anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak layan kami dalam mereka menjalani hari-hari, dalam mereka berkumpul dengan keluarga, dalam mereka belajar, dalam mereka bermain Tuhan, dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam keadaan apapun juga Tuhan. Karena kami yakin semua rancangan kehidupan yang dari Tuhan adalah kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.